Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel YouTube Belajar Matematika pada pembahasan matematika tingkat lanjut untuk kelas 11 dengan materi akar-akar persamaan polinomial. Dalam membahas materi akar-akar persamaan polinomial, kita berpatokan pada teorema yaitu X sama dengan K merupakan akar persamaan polinomial Px sama dengan 0 jika dan hanya jika berlaku PK sama dengan 0. Jadi berlaku dua arah. Yang pertama yaitu jika X sama dengan K merupakan akar dari polinomial Px sama dengan 0, maka berlaku P untuk K sama dengan 0. Demikian sebaliknya, jika PK sama dengan 0, maka X sama dengan K merupakan akar persamaan polinomial. Menentukan akar-akar persamaan polinomial itu sama artinya dengan menentukan pembuat nol suatu fungsi polinomial. Akar-akar persamaan polinomial ditentukan dengan menyelesaikan Px sama dengan 0. Misalkan Px itu kita nyatakan dalam bentuk umum dari fungsi polinomial, di mana ruas kanannya bernilai sama dengan 0, maka dinamakan persamaan polinomial. Dan kita menuliskan dalam bentuk perkalian atau yang kita istilahkan dengan faktor. Perkalian dari faktor-faktor persamaan polinomial, yaitu A dikali X kurang C1 kali X kurang C2 sampai X dikurang Cn sama dengan 0. Dari sini kita peroleh X sama dengan C1. Dari faktor yang pertama diperoleh X sama dengan C1, faktor yang kedua X sama dengan C2, dan seterusnya sampai X sama dengan Cn. Jadi menentukan akar-akar persamaan polinomial erat kaitannya dengan memfaktorkan atau menentukan faktor dari fungsi polinomial yang telah dibahas sebelumnya. Jadi X sama dengan C1 atau X sama dengan C2 atau sampai X sama dengan Cn merupakan akar-akar atau penyelesaian dari persamaan polinomial. Baik, sekarang kita akan menggunakan dalam menyelesaikan soal. Buktikan bahwa X sama dengan 3 merupakan salah satu akar dari persamaan polinomial ini. Selanjutnya, kita akan menentukan akar-akar yang lain selain X sama dengan 3. Kita misalkan Px, ya, S pangkat 3 kurang 6S pangkat 2 tambah 11S kurang 6. Maka untuk menunjukkan bahwa X sama dengan 3 berdasarkan teorema di awal tadi adalah, maka cukup diperlihatkan bahwa P3 atau nilai dari fungsi polinomial untuk X sama dengan 3 sama dengan 0. Kita bisa menggunakan cara substitusi atau cara Horner. Namun, apabila kita akan menentukan akar-akar yang lain lebih mudah kalau kita menggunakan cara Horner. Ingat, langkah pertama yang kita lakukan adalah menuliskan koefisien dari polinomialnya, yaitu 1, negatif 6, 11, negatif 6, dengan nilai X sama dengan 3. Selanjutnya selesaikan dengan menuliskan atau menjumlahkan 1 ke bawah. Perkalikan dengan 3, isi di bawahnya negatif 6. Jumlahkan negatif 6 tambah 3, negatif 3 kali kembali, jawabannya negatif 9. Jumlahkan, diperoleh 2 kali kembali, diperoleh 6 dijumlahkan. Ternyata di sini hasilnya 0. Maka disimpulkan X sama dengan 3 merupakan akar dari persamaan polinomial. Selanjutnya, kita akan menentukan akar-akar yang lain. Jadi, tadi sudah dibuktikan bahwa X sama dengan 3 merupakan akar dengan memperoleh nilai P3 sama dengan 0. Maka kita menuliskan persamaan polinomialnya. Ingat, ruas kanan sama dengan 0, kita tuliskan dalam bentuk perkalian faktor-faktornya. Di mana yang pertama kita dapatkan tadi
adalah untuk X sama dengan 3. Kalau dinyatakan dalam bentuk faktor, maka kita tuliskan X kurang 3. Fungsi polinomialnya tadi berpangkat 3, sedangkan pembaginya berpangkat 1, maka yang di sini merupakan X berpangkat selisih pangkatnya ini, pangkat 3 dengan 1. 3 kurang 1 yaitu 2. Jadi di sini S pangkat 2, di sini X. Ini tidak menggunakan variabel atau kita sebut konstanta. Jadi kita bisa menuliskan ini menjadi perkalian antara X kurang 3 dengan X pangkat 2 kurang 3X tambah 2. S pangkat 2 kurang 3S tambah 2. Di sini muncul bentuk kuadrat. Maka kita lakukan proses memfaktorkan persamaan kuadrat dengan mencari dua buah bilangan. Kalau di jumlah dapat yang di tengah, yaitu negatif 3. Kalau dikali dapat bilangan yang terakhir, konstantanya itu plus 2. Kita akan mencari dua bilangan yang memenuhi. Bilangannya adalah negatif 1 dengan negatif 2. Boleh dites kembali. Ini kalau dijumlahkan negatif 1 tambah negatif 2, jawabannya negatif 3. Kalau diperkalikan jawabannya plus 2. Maka kita menulis dari sini diperoleh X kurang 1. Dari sini kita perolehnya X kurang 2. Maka kita bisa memperoleh nilai X-nya dari hasil pemfaktoran ini. Yang pertama, lawan dari negatif 3 ini, yaitu X sama dengan 3. Ya, dengan yang ini X sama dengan 1 dan yang terakhir X sama dengan 2. Di sini yang ditanyakan adalah akar-akar yang lain, sementara yang diketahui adalah X sama dengan 3. Jadi akar-akar yang lain yang dimaksud adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Diketahui salah satu akar dari fungsi polinomial fx 4x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah 5x tambah k adalah x sama dengan 1. Tentukan nilai k. Diketahui di sini bahwa x sama dengan 1 merupakan akar, maka berlaku f1 sama dengan 0. Dengan menggunakan cara Horner, boleh juga menggunakan cara substitusi ya, karena di sini hanya yang ditanyakan adalah nilai suatu variabel. Misalkan kita menggunakan cara Horner, tuliskan koefisiennya 4, 2, 5K dengan X sama dengan 1. Seperti biasa, jumlahkan ini ke bawah, kali 4 kali 1, tulis di bawahnya yang kedua. Jumlahkan, 2 tambah 4, 6, perkalikan ke sini, tulis jawabannya di bawahnya 5. Jumlahkan 11, perkalikan ke sini, 11 kali 1, 11. Dijumlahkan ini, karena ini berupa variabel, sedangkan ini bilangan, maka kita cukup menulis K tambah 11. Di mana diketahui sebelumnya bahwa F1 sama dengan 0. Sedangkan dari Horner kita peroleh hasil dari F1 itu adalah K tambah 11. Jadi bisa ditulis menjadi K tambah 11 sama dengan 0. Sehingga nilai K sama dengan negatif 11. Jadi nilai K sama dengan negatif 11. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu menentukan akar-akar dari persamaan polinomial. Di sini kita tidak mengetahui nilai X yang ada di soal. Belum ada nilai X yang diketahui. Sehingga kita harus menentukan akar-akar yang mungkin dengan memperhatikan suku tetapnya atau konstantanya yang tidak memuat variabel, yaitu 8. Maka kita tulis akar-akar yang mungkin dari angka 8 ini atau faktor dari 8 itu bilangannya adalah negatif 8, negatif 4, negatif 2, negatif 1. Dan positifnya. Jadi selalu diambil antara bilangan positif dan negatifnya. Maka kita menguji dari beberapa nilai yang ada di sini. Misalkan kita mengambilnya, yang pertama kita ambil setelah menuliskan koefisiennya, misalkan kita mengambilnya di antara bilangan yang ada di sini, misalkan mengambil nilai 1. Selesaikan, tulis ini di bawah, perkalikan, isi di sini, jumlahkan, hasilnya 2, kali kembali, isi di sini, jumlahkan, jawabannya negatif 8, perkalikan kembali, tulis di bawahnya angka 8, jawabannya 0. Ternyata di sini hasilnya 0. Ya, ternyata di sini hasilnya 0, maka X sama dengan 1 merupakan akar.
Maka persamaan polinomialnya ini kita tulis dalam bentuk perkalian faktornya. Ingat dari sini kita tulis menjadi X kurang 1. Di sini pangkat 3, selisihnya pangkat 3 dengan pangkat 1 berarti di sini pangkat 2. Sini pangkat 1 ini suku tetap. Jadi kita peroleh X kurang 1 dari sini dikali dengan X1 X pangkat 2 tambah 2X kurang 8. Muncul kembali bentuk kuadrat di sini, X pangkat 2 tambah 2X kurang 8. Maka kembali kita cari bilangannya, jumlahnya plus 2. Kalau dikali dapat negatif 8. Plus 2 dengan negatif 8. Maka bilangnya adalah plus 4 kurang 2. Silakan dicek. Ini kalau dijumlahkan jawabannya plus 2. Kalau dikali jawabannya negatif 8. Maka ini bisa kita tulis menjadi X tambah 4, X kurang 2. Sehingga nilai X yang memenuhi, ingat cara mudahnya ambil saja lawan dari bilangan yang ada di sini. Yang pertama kita peroleh X sama dengan 1, yang kedua X sama dengan negatif 4, dan yang ketiga X sama dengan 2. Jadi akar-akar persamaan polinomialnya adalah X sama dengan 1, X sama dengan negatif 4, atau X sama dengan 2. Kita lanjut lagi menentukan akar-akar persamaan polinomial. Akar-akar yang mungkin dari 16, jadi yang kita tulis di sini akar-akar yang mungkin diambil dari suku yang tidak memuat variabel atau kita sebutnya juga konstanta atau suku tetap. Bilangan yang menghasilkan perkalian 16 yaitu negatif 16, negatif 8, negatif 4, negatif 2, negatif 1, dan positif dari bilangan ini. Nah, kita coba misalkan kita cara Hornet, yang gampang dihitung adalah 1 ya. Kalau kita tulis koefisiennya 1, negatif 7, 8, 16, misalkan kita memilihnya 1. Ya, jadi memilihnya 1 karena lebih mudah perhitungannya ya, karena angkanya lebih kecil dan positif dibandingkan harus memilih negatif 16, negatif 8. Tapi tidak salah juga kalau memilih salah satu dari bilangan yang ada di sini selain angka 1. Seperti biasa ini di Hornet, 1 kali kembali ke sini, jumlahkan, perkalikan kembali, jawabannya negatif 6, jumlahkan, hasilnya 2 kali kembali ke sini, 2, 16 tambah 2, 18. Ternyata di sini hasilnya 18 bukan 0, maka X sama dengan 1 bukan akar. Sekarang kita beralih ke negatif 1. Karena di sini gagal, jadi tidak bisa langsung difaktorkan untuk menentukan akarnya. Kita memilih X sama dengan negatif 1. Tulis kembali koefisiennya, kita ambil negatif 1, turunkan ini, 1 kali kembali ke sini, jumlahkan, perkalikan ke sini, tulisnya di bawahnya 8. Ini dijumlahkan 16 kali ke sini, negatif 16 tambah negatif 16, jawabannya 0. Ternyata di sini 0, maka kita tidak usah menguji nilai-nilai yang lain di sini. Kita faktorkan. Karena P negatif 1 sama dengan 0, maka S kurang 1 merupakan akar. Sehingga kalau sudah didapatkan yang bernilai 0, kita tulis dalam bentuk perkalian faktornya. S di sini negatif 1, kalau ditulis dalam faktor berarti lawannya. S tambah 1, di sini X1 X pangkat 2 kurang 8X tambah 16. Kembali muncul bentuk kuadrat. Faktorkan dengan cara mencari bilangan yang jumlahnya yang di tengah ini yaitu negatif 8. Kalau dikali dapatnya 16. Bilangan yang memenuhi adalah negatif 4 dengan negatif 4. Jadi bilangannya sama atau kembar. Ini dijumlahkan negatif 8 dikali positif 16. Nah, dari sini kita peroleh lawannya yaitu negatif 1 dan X sama dengan 4. Nah, karena di sini nilai X-nya sama saja ini yang 2, maka kita cukup menulis akar-akarnya X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 4. Namun di sini X sama dengan 4 kita sebut akar kembar dari persamaan polinomial ini. Untuk menguji kemampuan pengetahuannya tentang materi di atas bisa mengerjakan soal-soal ini.
Demikian pembahasan materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.